Pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun dipimpin oleh Musso. Pemberontakan terjadi karena jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatangannya perjanjian Relville yang merugikan Indonesia dan pembentukan Front Demokrasi Rakyat. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso kembali dari Uni Soviet dan menyatukan FDR dan PKI di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin. Kemudian, pada tanggal 18 September, PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Banyak tokoh-tokoh non-komunis dan pemimpin-pemimpin pesantren yang diculik dan dibunuh. Soekarno dan Muhammad Hatta meluncurkan gerakan operasi militer. Dalam operasi tersebut, Kolonel Gatot Subroto berhasil mengamankan daerah Surakarta dan sekitarnya. Dan Musso berhasil ditembak mati di daerah Ponorogo. Dan Amir Syarifuddin ditangkap di daerah Purwodadi pada tanggal 30 September 1948. Pemberontakan DITII terjadi di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Maridjen Kartosoewirjo. Ia membangun Negara Islam Indonesia atau NII pada 7 Agustus 1949. Tujuannya adalah untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam. Tetapi mereka merusak dan membakar rumah penduduk, membongkar jalan kereta api, merampas harta benda, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Akhirnya operasi militer mengumpas DITII dimulai pada 27 Agustus menggunakan operasi Pagar Betis dan operasi Baratayuda. Kartosoewirjo dan para pengikutnya akhirnya berhasil ditangkap di hutan Gunung Geber, Tasikmalaya pada 4 Juni 1962. Pemberontakan APRA terjadi di Bandung pada 23 Januari 1950. Pemberontakan ini didukung oleh pasukan Kanil yang dipimpin Kapten Westerling dan didalangi oleh Sultan Hamid II. Tujuan APRA adalah mempertahankan dan menolak pembubaran negara Pasundan. Pada 23 Januari, APRA melakukan serangan mendadak ke Bandung dan berhasil menduduki markas Siliwangi. Pada 24 Januari 1950, TNI berhasil menghancurkan APRA. Sultan Hamid II berhasil ditangkap, namun Westerling melarikan diri ke negaranya, yaitu Belanda. Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 15 April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini berlangsung di bawah kepemimpinan Andi Aziz, mantan perwira Kanil, pada 5-15 April 1950. Kala itu Andi Aziz dan golongannya menentang rencana penyatuan negara Indonesia Timur ke bagian NKRI. Bersama gerombolannya, Andi Aziz berupaya memperjuangkan kesatuan negara Indonesia Timur. Mereka juga menolak masuknya anggota TNI ke dalam bagian APRIS. Pada tanggal 8 April, pemerintah mengultimatum Andi Aziz agar dalam waktu 2 kali 24 jam segera melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Akhirnya pada 15 April 1950, Andi Aziz menyerahkan diri kepada Letkol Mokoginta, kemudian dibawa ke Jakarta untuk diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Menurut keputusan KMB, Belanda seharusnya mengembalikan Irian Barat ke Indonesia pada akhir tahun 1950, tapi Belanda menolak, sehingga Indonesia berusaha merebut kembali melalui jalur diplomasi, politik, dan ekonomi. Indonesia juga berusaha melalui jalur PBB, tapi tidak berhasil juga karena hasil pemungutan suara tidak mencapai 2/3 suara. Sehingga Indonesia berebut dengan konfrontasi bersenjata. Pada 2 Januari 1962, Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto untuk melaksanakan Trikora. Pada 15 Januari saat persiapan Trikora, jadi insiden pertempuran di Laut Aru
yang menyebabkan gugurnya Komodo Sudarso. Dan awak kapal KRI Macan Tutul ditangkap oleh Belanda. Penyelesaian konflik dilakukan dengan rencana bunker yang diusulkan Ellsworth Bunker, diplomat Amerika Serikat sebagai penengah. Berdasarkan rencana bunker, tercapailah persetujuan New York pada 15 Agustus 1962 yang dilakukan antara Menlu Indonesia Subandrio dan Menlu Belanda Van Rooyen. Pada 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan Irian Barat ke Untea, lalu Untea menyerahkan ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Pemberontakan G30 SPKI. G30 SPKI adalah gerakan yang dilakukan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia pada 30 September 1965. Tujuannya adalah menggulingkan pemerintahan presiden dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. PKI yang dipimpin DN Aidit mulai menculik dan membunuh para perwira TNI ADI Jakarta dan Yogyakarta pada peristiwa Lubang Buaya. Pada 1 Oktober 1965, markas PKI berhasil dikuasai pasukan RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Dari perintah Mayor Jenderal Soeharto hingga pada tanggal 22 November 1965, DNID tertangkap dan ditembak mati di Surakarta. Jasad para perwira pada Lubang Buaya dimakamkan dan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Dari pernyataan tersebut, bisa kita pelajari bahwa kita tidak boleh egois, mengutamakan kepentingan sendiri atau golongan. Kita harus selalu mengutamakan kepentingan orang lain atau negara di atas kepentingan diri sendiri. Apakah kalian belum menerapkan hal seperti itu? Jika belum, mulailah terapkan sekarang juga. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kehidupan yang sejahtera. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan dalam presentasi kami. Sekian presentasi kami, terima kasih. Thank you.